Timnas Futsal Indonesia akan menutup kiprahnya di Grup A Piala Asia Futsal 2026 dengan menghadapi Irak di Indonesia Arena Jakarta Sabtu malam. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat. Timnas Futsal Indonesia dan Irak sama-sama sudah memastikan tiket perempat final. Kedua tim mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan di Grup A. Duel ini akan menentukan siapa yang lolos sebagai juara grup. Indonesia Arena dipastikan bergemuruh dukungan supporter Garuda. Atmosfer kandang diharapkan menjadi energi tambahan bagi Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Irak. Duel ini juga menjadi ajang pembuktian konsistensi performa Timnas Futsal Indonesia di turnamen Asia. Target menutup fase grup dengan rekor sempurna menjadi motivasi tersendiri. Supporter Timnas Futsal Indonesia memadati Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta sejak Sabtu sore untuk menyaksikan laga penentuan juara Grup A Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia melawan Irak. Supporter optimis dan penuh semangat mendukung Garuda berlaga malam nanti. Para supporter Timnas Futsal Indonesia mulai mendatangi Indonesia Arena dengan atribut yang lengkap, mengumandangkan yel-yel untuk membangkitkan semangat para pemain. Dukungan penuh untuk Garuda, supporter Indonesia berharap kemenangan diraih oleh tim nasional futsal Indonesia dalam gelaran Piala Asia Futsal 2026. Mereka percaya bahwa dengan dukungan penuh dari supporter, Timnas Futsal Indonesia dapat menampilkan performa terbaiknya dan mengalahkan Irak menjadi juara Grup A. Optimis meraih 3 poin dengan skor 3-2, Indonesia menang. Untuk pemain timnas semangat, semoga bisa menang hari ini. Pemain favoritnya siapa nih, Kak? Aku Muhammad Iqbal, El Kapitan. Harapannya untuk timnas futsal Indonesia apa sih? Semoga turnamen Piala Asia ini bisa melaju sampai final, bisa juara. Terus pelatih jangan diganti di tengah jalan. Harapannya? Ya, mudah-mudahan hari ini 3 poin lah, biar jadi nomor 1 di grup. Ya, mudah-mudahan ini jadi momentum yang baik lah untuk Timnas Futsal ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Stadion Gelora Bung Karno, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia. Anissa, seperti apa antusias para supporter Timnas yang akan menyaksikan laga nanti malam? Juno dan juga pemirsa, jelang laga pertandingan Timnas Futsal Indonesia melawan Irak, tinggal 30 menit lagi dan memang ini supporter para dari berbagai daerah begitu ya, ini sudah mulai mengantri sejak sore tadi dan hingga semakin malam ini antriannya sudah semakin sedikit karena mereka memilih untuk langsung memasuki kawasan Indonesia Arena. Kalau dilihat ini banyak sekali masyarakat yang datang menggunakan atribut merah putih, menggunakan jersey, menggunakan beragam seragam yang digunakan pada malam hari ini untuk mendukung Timnas kebanggaan Indonesia akan berlaga di gelaran AFC Futsal Asian Cup 2026. Malam hari ini, Juno dan juga pemirsa, kita ketahui bersama adalah penentuan juara Grup A yang mana Indonesia tengah berhasil begitu ya pada babak sebelumnya, yaitu mengungguli Korea Selatan dan juga Kirgistan, dan malam hari ini Indonesia akan melawan Irak dan memperebutkan juara. Dan saya akan coba bertanya nih kepada salah satu pengunjung di sini. Halo, Mas, boleh diperkenalkan namanya siapa nih? Namanya Firdaus. Oke, Mas Firdaus, ini dari mana asalnya? Dari Lampung. Dari Lampung, wow. Ini kalau boleh tahu prediksi Mas Firdaus nantinya akan melihat pertandingan Indonesia melawan Irak berapa-berapa? Kurang lebih 5-0. 5-0, oke. Mungkin ada harapan untuk Timnas? Ya, semoga Timnas Futsal bisa melangkah lebih jauh dan pelatihnya tidak diganti di tengah jalan, biar bisa
berhasil melangkah ke Piala Dunia. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Firdaus. Oke, Mas Firdaus, dan itu tadi pemirsa merupakan salah satu pengunjung begitu ya yang menjadi supporter ya dari Lampung, dan memang ini antusiasme luar biasa dari masyarakat yang datang tidak hanya dari warga Jakarta saja, melainkan dari berbagai daerah. Selain mereka memberikan dukungan penuh karena saat ini Indonesia akan melawan Irak yang menjadi penentuan siapakah nantinya yang menjadi juara di grup A. Dan selain itu memang kalau kita lihat animo masyarakat ini sudah terlihat sejak sore tadi. Menurut data yang berhasil kami himpun, 11.000 tiket tengah terjual habis. Itu artinya nantinya dari Indonesia Arena akan dipenuhi oleh supporter yang tentunya akan mendukung penuh supporter Timnas Indonesia untuk berlaga malam hari ini. Untuk itu saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Soto menyebut laga melawan Irak malam nanti di Indonesia Arena sebagai laga yang berat dan kunci penentuan juara grup. Soto mewaspadai Timnas Futsal Irak yang memiliki 6 pemain berbahaya. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Soto menilai laga kontra Irak sebagai pertandingan yang paling rumit dan menjadi kunci penentuan juara grup A Piala Asia Futsal 2026. Soto secara terbuka mengakui beratnya tantangan yang menanti di Indonesia Arena Sabtu malam. Pelatih asal Spanyol ini menilai Irak memiliki karakter permainan yang sangat menyulitkan, terutama dari sisi individu pemain. Irak membawa gaya futsal barat yang lebih cepat dan agresif. Oh, really complicated game. I say in the press con before the tournament that Iraq have 5-6 amazing players in one-on-one. Maybe different style than Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is a team with one-on-one goal and also good strategy incorporating the goalkeeper. When they incorporate the goalkeeper, they give us a lot of problems. And Iraq is more a West style. Futsal, they are fast, they play, are super skillful, and they are always close to scoring individual situations. So. Pertandingan Indonesia melawan Irak menjadi penutup fase grup sekaligus penentu status juara grup A. Kedua tim sudah memastikan tiket perempat final. Namun duel ini tetap krusial karena posisi pemuncak klasemen memberi keuntungan besar di fase gugur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Merayakan hari jadi yang ke-6, platform streaming Vision Plus siap melakukan ekspansi besar-besaran ke pasar internasional. Momentum ini menjadi titik balik bagi Vision Plus untuk lebih agresif dalam memproduksi konten berkualitas dunia. Vision Plus menggelar syukuran ulang tahun ke-6 bertajuk Vision Plus Goes Global yang dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo yang digelar di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Dalam perayaan ulang tahunnya, Vision Plus menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dan menghibur masyarakat. Tidak hanya fokus pada pasar domestik dan regional, Vision Plus kini mulai membidik pasar global dengan strategi produksi yang lebih masif. Deputi CEO Vision Plus, Clarissa Tanu Sudibyo mengungkapkan bahwa kunci dari ekspansi ini adalah penguatan pada konten vertikal dan mikrodrama yang akan menjadi pilar utama dalam memasuki market yang lebih luas. Kedepannya kami akan lebih agresif lagi, tentunya bukan hanya dalam pasar Indonesia dan juga regional, tapi juga pasar global dengan produksi yang lebih agresif dan juga licensing yang lebih banyak lagi untuk konten-konten vertikal dan mikrodrama yang akan menjadi konten pilar utama kami ke depannya untuk masuk ke market yang lebih luas lagi. Meski dihadapkan pada tantangan bahasa dan perbedaan audiens di tiap negara, Vision Plus telah menyiapkan langkah strategis termasuk penyesuaian transliterasi ke dalam bahasa Inggris, Mandarin hingga Jepang. Dari sisi kreativitas, pertumbuhan pesat terlihat dari jumlah produksi yang meningkat tajam. Jika sebelumnya hanya memproduksi sekitar 10 hingga 12 judul per tahun, kini Vision Plus telah memproduksi sekitar 90 judul mikrodrama. Selain drama, konten olahraga juga tetap menjadi unggulan untuk memperkuat posisi di pasar Indonesia. Dari Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard, iNews melaporkan.